Kita angkat yang pertama yaitu datangnya dari Ciputan. Ya. Ciputan dengan punya nama Al-Fakir Rizki. Al-Fakir Rizki dari Ciputan. Ya. Ciputan ini termasuk Jawa Tengah atau Jawa Barat? Barat Jawa ini. Barat. Ya. Jawanya enggak Biasanya tahu. kalau Cici itu Jawa Barat, Oh, Cibubur, Cianjur. nah, terima kasih banyak kepada Akhina Rizki dari Ciputan, Jawa Barat. Baik, kita angkat pertanyaan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan Habibana Hasan kesehatan panjang umur, selalu Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Anda ingin bertanya kepada Habib, ya Habib, bagaimana menurut Islam dengan mubaligh atau para ceramah yang menggunakan tarif? Kalau kita ingin mengundang mereka untuk acara maulid penceramah, acara maulid penceramah atau para qori harus dengan tarif tertentu. Kalau tarif tidak sesuai, maka mereka tidak akan datang. Seperti 10 juta, 20 juta atau lebih katanya Habib. Ini bagaimana Habib? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mada agul, apa yang harus kita ucapkan? Nabi SAW menyuruh kita untuk berdakwah. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Artinya perintah dari Nabi untuk kita berdakwah di jalan Allah walaupun kita punya satu ayat. Kemudian ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah menjadi pewaris Nabi Muhammad. Seperti kita ketahui bahwa Nabi seorang da'i. Innama bu'ithtu da'iyan. Saya ini diutus sebagai da'i. Menyampaikan risalah Allah, perintah Allah, larangan Allah, kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang mendapat anugerah besar ini, nikmat agung ini, ditakdirkan oleh Allah menjadi da'i, dianggap masyarakat dia sebagai da'i, tidakkah kita bersyukur bahwa ini nikmat yang agung? Orang yang enggak pantas seperti saya diundang sebagai da'i. Ini satu nikmat yang besar. Jika Sayyidi Habib Umar sering mengatakan, saya enggak pantas untuk menjadi da'i. Beliau sekali beritu, sesoleh itu, sesemangat itu tidak pantas. Apalagi saya dan orang yang seperti saya. Yang enggak pantas ini masih ditakdir oleh Allah. Kita tahu diri kita bahwa kita banyak tidak mengamalkan ilmu kita. Kita pandai bicara, tidak pandai mengamal. Tapi tetap aja masyarakat menganggap kita ini orang baik. Tidakkah kita bersyukur dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sih nilai dunia seisinya kalau kita mau jujur? Ya, nilai dunia seisinya apa dibandingkan menyampaikan risalah Allah? Sayyidi Habib Umar pernah, beliau di waktu itu di Baydha, di tempat Habib Muhammad Al-Haddar, mertua dan guru beliau sebelum ke Tahrim. Dengan para pemuda berdakwah. Dan beliau sore, siang berdakwah, dan malamnya ada janji untuk bertemu para pemuda, berdakwah, membahas dakwah, dan seterusnya. Karena perjalanan jauh, setelah beliau selesai berdakwah di tempat yang jauh itu, pamit untuk pulang karena udah ada janji. Salah satu sahibul bait, tetangga masjid tersebut, meminta Habib untuk mampir ke rumahnya dan makan malam tanpa ada janji. Kemudian Habib, ya tadir, jazakumullah khair, terima kasih undangan ini, kehormatan, tapi maaf, saya udah ada janji sama pemuda-pemuda di pondok. Kalau telat nggak enak saya udah
Mungkin beliau yang menentukan waktunya, menentukan tempatnya, kemudian beliau terlambat atau apalagi enggak hadir. Minta maaf, insyaallah lain waktu kita datang. Orang ini tetap memaksa Habib untuk makan malam di rumahnya sebagai bentuk mahabbah dan cinta, menghormati ulama. Dan Habib karena terpikir, memikirkan para pemuda-pemuda itu yang penting bagi beliau untuk duduk dengan mereka, tetap minta maaf. Hanya orang ini udah enggak bisa, enggak punya alasan lagi. Dia langsung bicara sama Habib Umar, Habib, udah terserah, tapi kalau antum tidak mampir ke rumah untuk makan malam, istri saya talak 3. Oh, istrinya ditalak 3 langsung. Kalau Habib gak mampir dan makan di rumahnya. Gak bisa berbuat apa-apa beliau. Gak mungkin lah. Gara-gara beliau gak mampir sampai istrinya jadi korban. Ini salah besar. Dan ini tidak bisa dibenarkan orang seperti ini. Jangan ditiru, ini jelek. Ya. Tapi walhasil inilah kejadian yang ada. Akhirnya Habib terpaksa mampir. Makan, selesai langsung beliau berangkat. Waktu itu di mobil itu ada Habib Ali Jufri. Di tengah perjalanan Habib nangis dengan suara yang kencang, beliau nangis. Satu mobil diam, nggak ada apa-apa, nangis Habib. Sampai reda, Habib Ali Jufri yang berani bertanya. Yang lain kalau nggak salah. Hasil ditanya lah Habib Umar setelah agak reda tangisannya, ada apa Habib? Kok antum menangis sehebat ini? Beliau mengatakan, kamu lihat tadi gimana sambutan mereka kepada kita? Dari inginnya menjamu kita untuk makan di rumahnya sampai istrinya mau ditalak 3 kalau kita nggak datang. Ya ikhwani, wahai saudaraku, ini yang kita dapat dari dakwah kita. Kita dakwah dapatnya makanan enak. Kita dakwah dapatnya penghormatan orang. Kita dakwah dapatnya sambutan. Lihat itu Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwah ke Taif, apa yang dia dapat? Lemparan batu. Apa yang Rasulullah dapat? Cacian, makian, olokan anak-anak kecil. Apakah setelah ini kita masih malas untuk berdakwah? Padahal yang kita dapat semuanya indah, semuanya enak. Ini kisah bisa saya pribadi untuk mengambil pelajaran ya. Hendaknya kita malu untuk berbuat hal-hal yang tidak pantas. Sebetulnya seperti saya nggak pantas menasihati para dai karena penyakit ini juga ada pada saya. Tapi mari kita perangi. Siapa yang nggak cinta dunia? Siapa yang nggak cinta harta? Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayo kita perangi. Jangan terlalu lah gitu. Jangan terlalu. Saya kira masyarakat kita mereka akan berusaha menghormati para dai. Mereka akan berusaha menghormati para ulama. Dan antum ya yang punya acara yang mengundang ulama, antum harus tahu gitu loh. Jangan kita paksa ulama itu harus ikhlas. Bukan urusan saya dan bukan urusan Anda. Tugas kita wahai awam menghormati ulama. Tugas kita wahai umat mengagungkan ulama. Karena itu termasuk syiar agama Allah. Ulama adalah syiar agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan ulama itu bentuk takwa di hati. Untuk kita hormati ulama sehebat mungkin. Bahkan kalau bisa lebih hormat daripada kepada pejabat. Dia ulama, pewaris Nabi. Pantas kita hargai. Anda punya mobil sebagus apapun, buat jemput mereka. Anda punya tempat seindah apapun, buat tinggal mereka. Anda punya fasilitas apapun, gunakan untuk mereka. Mereka pewaris Nabi.
lebih berhak untuk kita siapkan, untuk kita hormati, untuk kita agungkan. Apapun yang kita miliki itu kecil untuk menghormat mereka. Karena mereka terhormat di hadapan Allah. Mereka berjalan di atas sayap malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jalan di atas sayap malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tamu presiden dihempari karpet merah dari turun pesawat sampai ke mobil, ulama jauh lebih pantas daripada itu. Pewaris Nabi. Ini untuk masyarakat ya. Janganlah kita ukur mereka dengan harta lah. Kemudian kita harus tahu lah, karena mereka sudah terbiasa mendapat fasilitas yang nyaman, yang indah. Kita tahu lah, oh kalau tokoh ini udah tokoh nasional, maka kalau mengundang beliau, hendaknya siapkan yang pantas untuk beliau gitu. Bukan karena beliau minta itu, sebagai bentuk penghargaan kita. Contoh, Anda mengundang kepala desa dengan Anda mengundang bupati, sama enggak penyambutannya? Sama enggak caranya, fasilitasnya? Enggak sama kan? Gimana kalau ngundang bupati sama ngundang presiden? Sama? Enggak sama. Oh ini pangkat dunia. Kita tidak bicara makom ya. Makom ulama ini lebih afdal dari ini lebih agung dari ini. Enggak, itu bukan kapasitas kita dan kita enggak boleh bicara itu. Kadang-kadang yang di desa lebih afdal daripada yang di internasional. Kita enggak bicara makom. Kita enggak bicara kedudukan mereka di sisi Allah. Kita bicara kedudukan mereka di masyarakat. Nabi bersabda, inzilin nas manazilahum. Inilah sabda Nabi. Posisikan orang itu pada tempatnya masing-masing. Ketika seorang dai terhormat, dai nasional, dai kondang, kita mengundang, ya harus mikir. Panitia harus mikir, siapkan fasilitas untuk beliau. Jangan disamakan dai nasional dengan dai kecamatan. Tuh. Kan inna akramakum indallahi atqakum, Ustaz. Yang paling afdal di sisi Allah itu yang paling bertakwa di sisi Allah. Bukan saya bicara bukan di sisi Allah, di sisi manusia. Dalilnya Nabi Muhammad tadi itu bersabda, posisikan orang pada posisi masing-masing. Orang yang terhormat di masyarakat, hormati dia. Semakin terhormat dia di masyarakat, bukan di sisi Allah. Di sisi Allah kita nggak tahu. Dan bukan urusan kita. Kita ngomong di dhahir. Semakin terhormat dia, maka semakin harus kita hormati. Nabi SAW ada tokoh masyarakat. Mungkin derajatnya di sisi Allah jauh lebih afdal sahabat-sahabat itu. Tapi Nabi ketika dia menjadi tokoh masyarakat, ketika datang orang nggak berdiri, Nabi berdiri dan menyuruh orang untuk berdiri. Gumu lisayyidikum. Ayo berdiri sambut. Ini orang terhormat di daerahnya. Hormati dia. Bukan ini orang terhormat di sisi Allah. Ini orang terhormat di daerahnya. Artinya apa? Nabi menyuruh kita untuk memposisikan orang pada posisi masing-masing. Untuk kita lihat, kita ngundang siapa? Undang tokoh nasional, ya posisikan dia selayak tokoh nasional. Undang tokoh provinsi, posisikan dia selayak tokoh provinsi. Jangan Anda posisikan tokoh nasional dengan tokoh kecamatan. Kita enggak merendahkan tokoh kecamatan, mungkin dia lebih afdal. Tapi kedudukan di masyarakat. Nah, supaya kita ini hidup nyaman dan tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa dikecilkan. Karena nafas ya, tokoh nasional sehebat apapun, nafas itu ada gitu. Orang itu kalau dihormati senang, apalagi dia biasa terhormat, maka sedikit dikurangi penghormatan itu terasa nafsunya, kecuali orang yang murabbi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada masalah. Sayyidi Habib Umar pernah ketika diundang atau diajak oleh teman-teman pengurus datang ke salah satu kiai. Kemudian ketika Habib sampai ke rumah kiai itu, kiainya lagi istirahat. So, kita enggak mampu menahan itu. Apa ini?
Udah didatangi oleh Habib, gak disambut di depan rumah, masih istirahat ya, sehingga Habib Umar nunggu di Indonesia. Kemudian ketika dia keluar, apa kata Habib Umar? Ini orang saleh. Kita udah marah, tapi Habib gak masalah sama sekali. Jangan orang kita paksa untuk seperti Habib Umar gitu loh. Habib Umar gak pernah minta ini, gak pernah itu, dikasih ini iya, dikasih itu iya, jalan iya, naik iya, sepeda motor iya. Mungkin viral barusan saja kita lihat Habib Umar digonceng sepeda motor. Dari pondok, dari masjid ke rumahnya, dari musola ke rumahnya. Jangan orang kita paksa seperti tokoh mulia. Tugas kita memposisikan orang pada tempatnya. Bukan tugas kita menyuruh orang untuk seperti ulama lain. Kita bukan gurunya. Kita ini pengkagumnya, kita ini santrinya. Jangan nyuruh tokoh siapapun untuk seperti tokoh fulan, enggak. Kita paksa diri kita menghormati. Jika Anda tidak mampu menghormati tokoh nasional, jangan ngundang mereka. Jangan Anda undang kemudian Anda caci maki. Anda ini mau bikin apa? Mau bikin pengajian atau membuat fitnah? Gitu. Jika Anda tidak mampu, oh tokoh ini terbiasa terhormat, tokoh ini biasa naik pesawatnya bisnis kelas. Ada orang, dia tidak biasa naik pesawat di ekonomi, dia biasa di bisnis kelas. Ya kita posisikan bisnis kelas. Saya nggak pernah minta itu. Ya nggak harus orang seperti saya. Saya kurus. Ada orang gemuk. Dia terbiasa nggak nyaman. Jadi mungkin jika di ekonomi itu nanti duduk sama perempuan sampingnya. Kalau bisnis kelas kan seperti sendirian. Mungkin dia menjaga husnudzon gitu loh. Husnudzon. Jangan kita maksa orang untuk seperti orang lain. Ini nggak pernah, ini Habib ini nggak pernah minta bisnis kelas. Kenapa kok tokoh ini minta bisnis kelas? Kiai ini nggak pernah minta bisnis kelas. Ini kalau diundang kok minta bisnis kelas? Anda yang salah. Ada apa ngundang dia? Kalau Anda nggak mampu menyiapkan fasilitas yang biasa beliau itu dapati, jangan ngundang dia, selesai gitu loh. Karena kita nggak tahu keadaan beliau itu bagaimana. Ada teman kita mengeluh tentang ini kepada saya. Kenapa sih? Kok ini kalau ngundang kok harus bisnis kelas? Kalau jangan orang kita paksa untuk seperti kita. Saya diundang nggak harus bisnis kelas. Yang penting disiapkan tiket sudah alhamdulillah. Lah. Jangan orang kita paksa seperti kita atau seperti tokoh yang lain. Habib fulan nggak pernah, Kiai fulan nggak pernah. Mungkin dia badannya gemuk. Mungkin dia risih, nggak bisa duduk dengan orang lain, apalagi nanti perempuan di sampingnya. Addirun nas, biar orang itu bebas, gitu loh. Kita husnudzan, jaga adab. Kalau Anda nggak mau, jangan ngundang, selesai. Maka hormati tokoh kita, sehebat apapun yang Anda lakukan itu kecil. Anda menghormati ilmunya, Anda menghormati dia pewaris Nabi. Anda menghormati dia figur tokoh agama. Nah, ini untuk masyarakat ya. Dan untuk para da'i, saya nasihati diri saya sendiri. Karena saya sudah musibah masuk salah satu di antara mereka yang diundang. Itu nasihat untuk saya dan orang-orang seperti saya. Hendaknya kita malu. Ya. Kita malu membuka tarif harga. Lah. Mudah-mudahan Allah selamatkan saya dan teman-teman untuk itu. Ada fitnah, ya, fitnah kepada para dai, fitnah kepada para muballigh, hubbud dunya, siapa yang enggak cinta dunia? Tapi ayo, malu kita untuk buka tarif ya, malu kita untuk menghargai dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Anda minta tiket bisnis kelas, silakan Anda minta hotel bintang 4. Kalau memang itu kebiasaan Anda, ya. Tapi Anda buka tarif, sekian saya ceramah, sekian juta saya ceramah, sama sekali tidak pantas ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada saya dan semua teman-teman ya. Janganlah ini menjadi bahan fitnah ya. Dan kita orang awam udah kalau nggak mampu memfasilitasi orang-orang tokoh-tokoh nasional, jangan ngundang mereka. Undang yang Anda mampu.
Jangan Anda undang, kemudian Anda caci maki dia. Itu jelek ya. Ya khair.